Seorang ibu mengubah desa miskin menjadi desa makmur. Siang kami kembali dengan sebuah kisah yang dapat menginspirasi Anda di siang hari ini. Saudara, seorang ibu rumah tangga biasa di Demak, Jawa Tengah yang telah kehilangan penglihatan memutuskan membaktikan hidupnya untuk membantu orang lain. Hasilnya sebuah desa miskin berubah menjadi desa percontohan yang makmur. Simak kisah Elizabeth Phillips dalam Sosok minggu ini. Desa Telogoweru, Demak, Jawa Tengah memiliki 139 sumur air bersih. Sebagian besar warga desa punya ternak sapi sendiri. Desa ini memiliki tim pemberantas hama tikus yang memanfaatkan predator alami tikus, burung hantu. Telogoweru juga punya balai latihan kerja tempat warga desa dilatih berbagai keterampilan, mulai dari menjahit hingga menggunakan internet. Boleh dikata, Telogoweru salah satu desa paling makmur di Kabupaten Demak. Desa ini telah jadi model bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia. Perangkat desa berbagai penjuru tanah air datang belajar ke desa ini. Sungguh, kondisi ini tidak terbayangkan 4 tahun lalu. Sebelumnya, Telogoweru dikenal sebagai salah satu desa termiskin di Demak. Kekeringan di musim panas, terlanda banjir di musim hujan. Warga tidak punya sumber air, panen padi sering gagal terserang hama tikus. Kondisi Telogoweru berubah 180 derajat berkat seorang ibu rumah tangga, Elizabeth Phillips. Satu, untuk mementaskan masyarakat dari kemiskinan. Ketika saya jawab itu, dari pihak Pak Lurah dan perangkat desa, mereka mulai tersenyum. Peran Elizabeth yang dikenal sebagai Ibu Elis di belakang kemajuan Telogoweru diakui seluruh warga desa. Bisa begini nih dibantu Bu Elis, yaitu dibuatkan sumur-sumur dangkal itu dibantu per titiknya itu 4 bis. Beliaunya adalah motivator kalau saya bilang, jadi tidak cuma motivator masyarakat Telogoweru, juga sebagai motivator pemerintah di dalam ikut membangun desa Telogoweru. Memang bakti Elis untuk orang lain terlihat bukan hanya di Telogoweru. Elis antara lain membidani terwujudnya SMK Bagimu Negeriku di Semarang. Sekolah kejuruan seluas 14 hektar dengan aneka fasilitas disediakan gratis untuk siswa tidak mampu. Sekolah ini Pak tidak bayar, gratis. Ya. Sama sekali gratis, tidak bayar. Yang gratis apa aja? Cuman seragamnya? Semua. Asrama, makan, gratis semua? Gratis semua. Niat baik membantu orang lain tidak selalu mudah diterima. Upaya Elis di Telogoweru awalnya tidak berjalan mulus. Namun saat itu kami pun juga tidak bisa menerima begitu saja. Ya karena kami di masyarakat itu kan juga banyak yang menganut agama yang berbeda. Tapi kesabaran dan niat tulus Elis akhirnya bergaung di hati warga. Di sini itu kan semua agama bagus, cuma kepercayaan kita masing-masing. Kita kan harus hidup berdampingan dengan agama lain, tidak apa-apa. Mengatasi tantangan kehidupan sudah jadi jalan hidup Elis. Lahir dari keluarga tidak mampu, Elis sempat ditolak orang tuanya sendiri yang merasa kehadiran Elis tidak membawa keberuntungan. Elis tumbuh jadi remaja bermasalah. Bukan hanya itu, di usia sekitar 20 tahun, Elis jatuh dari bus, membuatnya kehilangan penglihatan. Lalu Elis terdiagnosis terkena kanker otak, sempat divonis hanya bisa hidup 5 tahun setelahnya. Bisnya jalan Pak, saya jadi orang dibanting, saya nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri aja, nggak bisa, tumpah terus. Udah nggak bisa apa-apa pada waktu itu
Kami juga miskin, nggak punya apa-apa, Pak. Ketemunya tukang pijet. Ketika mata saya nggak bisa ngelihat pertama kali itu saya nangis, Pak. Aku nangis 3 hari nggak berhenti saya. Tapi setelah 3 hari itu, saya percaya, saya bilang, Tuhan, aku percaya Engkau Tuhan yang baik. Kalau sampai segala jalan dunia buntu, ngobatin kamu nggak ada jalan keluar. Tapi ingat, satu jalan yang ke atas ini, yang tidak bisa dibendung oleh tangan siapapun juga. Cobaan tidak membuat Elis putus harapan. Justru sebaliknya, Elis semakin giat membaktikan hidupnya untuk kesejahteraan orang lain. Saya melihat bahwa kekurangan atau keterbatasan fisik yang dialami oleh Ibu Elizabeth ini bukan menghalangi seseorang untuk berkarya. Seorang dermawan di mata masyarakat sini, setahu saya itu orangnya baik. Tidak diragukan lagi, negara Indonesia membutuhkan banyak sekali Elizabeth yang lain. Ya, saudara, semoga kisah Elizabeth Phillips tadi dapat menjadi inspirasi Anda di siang hari ini.